Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru, yaitu informasi update hari ini ya teman, terkait jadwal terbaru pengumuman hasil pasca sangga tahap 1 dan juga jadwal terbaru pelaksanaan ataupun pendaftaran seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer, simak terus video ini. Nah, ini dia teman-teman jadwal terbaru yang diposting langsung oleh Ibu Nunuk Suryani melalui akun resmi Instagramnya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di sini 42 menit yang lalu ya teman. Mohon perhatian Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja cek ya teman. Nah, ini dia teman, admin sudah mendownload jadwal terbaru pelaksanaan seleksi P3K di tahap yang kedua. Nah, kita langsung baca ya teman. Pengumuman tentang jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 guru ASN P3K tahun 2021. Berkenaan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2, dengan ini disampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi guru P3K tahun 2021 pada pengumuman nomor sekian. Nah, ini dia teman, jadwal terbarunya. Kita lihat yang pertama, yaitu pengumuman hasil pasca sangga, yaitu dijadwalkan tanggal 29 Oktober 2021. Nah, jadi hari Jumat ya teman, hari Jumat akan diumumkan hasil pasca sangga, yaitu pengumuman final siapa saja yang dinyatakan lolos dan siapa saja yang tidak dinyatakan lolos. Jadi besok nantinya teman-teman pantau di akun masing-masing ataupun di website guru-p3k.kemendikbud.go.id. Kemudian yang kedua yaitu pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2. Nah, jadi ini dia teman-teman, informasi yang paling ditunggu-tunggu oleh para guru honorer yaitu pengumuman dan pemilihan formasi tahap kedua, yaitu dijadwalkan tanggal 1 sampai dengan 4 November 2021. Nah, jadi nanti teman-teman login kembali ke akun masing-masing yang mana nantinya akan diminta untuk memilih kembali formasi yang masih belum terpenuhi di tahap yang kedua. Jadi nantinya di tahap kedua teman-teman tinggal memilih formasi saja. Dan perlu diingat untuk di tahap kedua ini teman-teman tidak bisa melamar di luar instansi. Jadi teman-teman harus melamar di instansi ataupun dalam satu daerah kewenangan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru tahap 2, yaitu dijadwalkan tanggal 8 November 2021. Nah, jadi nanti pada tanggal 8 November ini akan diumumkan ya teman, akan diumumkan daftar pesertanya dan juga waktunya kapan, tempatnya di mana dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman sering-sering pantau akun masing-masing dan juga website guru p3k.kemendikbud.go.id. Kemudian yang keempat yaitu cetak kartu peserta seleksi P3K Guru, yaitu dijadwalkan tanggal 8 sampai dengan 9 November 2021. Nah, jadi nanti pada tanggal 8 sampai dengan 9 November, teman-teman ini mencetak kembali kartu peserta yang terbaru, yaitu kartu peserta ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Untuk cara mencetaknya ini sama teman-teman, yaitu melalui akun masing-masing yang mana di bagian bawah nantinya akan ada tombol cetak kartu peserta. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2. Nah, jadi ini dia teman, pelaksanaan ujian seleksi P3K tahap kedua yaitu dijadwalkan tanggal 10 sampai dengan 13 November 2021. Nah, jadi tinggal beberapa hari lagi ya teman untuk pelaksanaan ujian seleksi P3K tahap kedua ini. Jadi buat teman-teman persiapkan mulai dari sekarang. Kemudian selanjutnya yaitu pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 2, yaitu dijadwalkan tanggal 18 November 2021. Nah, jadi ini adalah pengumuman ya teman, pengumuman prasangga sebelum pasca sangga. Nah, jadi ini adalah pengumuman prasangga hasil seleksi kompetensi tahap kedua, yaitu dijadwalkan tanggal 18 November 2021. Kemudian selanjutnya yaitu masa sangga 2, yaitu masa pengajuan sangga, yaitu dijadwalkan tanggal 19 sampai dengan 21 November 2021. Nah, jadi nantinya jika teman-teman tidak puas dengan hasil yang diumumkan, maka teman-teman bisa menyanggahnya. Dan yang disanggah ini adalah nilai diri sendiri, jadi tidak menyanggah orang lain. Jadi seperti itu untuk masa pengajuan sangga. Kemudian selanjutnya yaitu jawab sangga 2, tanggapan sangga, yaitu dijadwalkan tanggal 21 sampai dengan 27 November 2021. Nah, jadi setelah teman-teman mengajukan sangga, maka panitia ini akan menjawab ya teman, akan menjawab sanggahan, yaitu pengumuman pasca sangga. Jadi seperti itu. Pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi pada laman guru p3k.kemendikbud.go.id. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.
dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2021, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan selaku Ketua Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru, Iwan Sahril. Nah, jadi itu dia teman-teman jadwal terbaru terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K Guru tahap yang kedua. Kemudian selanjutnya ini adalah aturan ya teman, aturan di ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Nah, ini adalah peserta yang bisa mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang kedua, yaitu guru honorer THK2 yang tidak lolos seleksi di tahap pertama, dan juga guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik, yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1. Kemudian yang berikutnya yaitu guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Nah, jadi ini dia teman peserta di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi ada 2 tambahan peserta ya teman, yaitu guru swasta dan juga lulusan PPG. Kemudian pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCSN. Nah, jadi nantinya teman-teman tinggal memilih kebutuhan ulang di portal sscsnbkn.go.id. Kemudian yang ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCSN. Nah, jadi ini untuk yang guru swasta dan lulusan PPG ini memilih yang pertama kalinya di SSCSN. Kemudian aturan yang berikutnya yaitu pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ayat 1 yang ini ya teman berlaku untuk semua pelamar. Kita lihat yang pertama, bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang mengajar di tingkat TK, SD ataupun SMP, maka teman-teman bisa melamar di antara bentuk pilihan satuan pendidikan tersebut, yaitu guru SD bisa melamar di SMP, dan SMP ini bisa melamar di SD, berdasarkan kualifikasi pendidikan ataupun sertifikat pendidik yang dimiliki. Kemudian poin yang B, bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa, dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar, pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang mengajar di tingkat SMA ataupun SMK ataupun SLB, maka teman-teman hanya bisa melamar setingkat SMA juga. Misalkan SMA ini melamar di SMK, ini bisa. SMK melamar di SMA, ini bisa. Yang tidak bisa di tahap kedua adalah tidak bisa melamar di tingkat SD ataupun di SMP. Karena beda daerah kewenangan. Untuk SMA ataupun SMK ini kewenangannya adalah provinsi. Sedangkan SD, SMP ini kewenangannya adalah kabupaten atau kota. Jadi seperti itu ya teman. Jadi teman-teman melamar sesuai dengan daerah kewenangan. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.